Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali bersama dengan saya saat ini Buyung Kosaputra di dalam channel CPS Television. Di channel ini saya akan membahas bagaimana sesungguhnya setiap orang Kristen, kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita maunya sukses, maunya berhasil sebagai orang yang percaya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sukses yang benar, berhasil yang benar? Bagaimana kita dapat melakukannya? Mari Bapak Ibu, sebelumnya saya mengundang, ayo bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan menekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap ada renungan-renungan atau video-video yang terbaru di-upload, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya dan mengetahuinya. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering sekali ketika kita mau masuk atau mau mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu diiming-imingkan atau diembel-embelkan dengan keberhasilan, kesuksesan. Kenapa begitu? Karena tidak sedikit banyak hamba-hamba Tuhan yang menginjil, mengajarkan tentang Yesus dengan embel-embel. Embel-embelnya nanti kalau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ekonomimu akan berhasil. Kamu akan sukses. Karirmu akan naik. Usahamu akan berhasil. Yang sakit sembuh. Ini yang sering terjadi. Kok bisa ya? Tapi fakta. Karena saya sendiri pun berlatar belakang dari orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dari kecil, begitu banyak hamba-hamba Tuhan datang ke rumah saya. Menginjil, mengajak untuk pergi ke gereja dengan embel-embel seperti tadi yang saya sebutkan. Bahkan kedua orang tua saya pun diembel-embelkan dengan hal-hal seperti itu. Praktik-praktik seperti ini sampai saat ini ternyata masih ada. Tujuannya mau melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mau mendoakan orang yang punya masalah supaya bebas dari masalah, yang punya ikatan kuasa kegelapan dilepaskan, tetapi dengan satu embel-embelnya. Supaya mereka mau masuk menjadi orang percaya. Bukan salah kita mendoakan orang sakit, mendoakan supaya mereka sukses. Tetapi jangan memarkir anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya hanya sebatas kepada hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Sering kita terparkir di dalam hal ini. Kita terparkir hanya sebatas mengalami mujizat. Tetapi setelah itu kita tidak lagi mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berhasil? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara mau berhasil? Pasti jawabannya mau. Siapa yang tidak mau berhasil di dalam kehidupan ini? Pasti semua mau berhasil. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berhasil ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Kalau kita mau berhasil, hanya satu. Hanya satu, tidak lebih. Cukup satu. Apa itu? Yaitu kerajaan Allah. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, hanya kerajaan Allah saja yang kita pikirkan. Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan aturan dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup di dalam tata aturan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menyukakan dan menyenangkan sang junjungan kita, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, justru karena banyak tawaran-tawaran yang kita terima di dalam kehidupan ini, yang semuanya hanya bermuara untuk menyenangkan daging kita. Kita tidak memikirkan satu hal itu.
Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita hanya cukup puas kalau kita sembuh. Kita cukup puas kalau kita diberkati. Kita cukup puas kalau kita mungkin hutang-hutangnya lunas dan kita tidak punya masalah. Ini fakta. Tetapi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berhasil, hanya satu. Mungkin Bapak Ibu mengeritkan dahi, berpikir kenapa hanya satu. Justru kan kita mau percaya Yesus Kristus Tuhan, kita mau berhasil. Kita mau sukses. Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu, maka kita tidak berhasil. Keberhasilan kita hanya satu, yaitu kerajaan Allah. Kita hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita. Nah, ini yang agak sulit, sering sekali banyak orang. Bagaimana caranya sekarang saya hanya memikirkan kerajaan Allah. Sedangkan kita punya masalah, kita punya sakit penyakit, kita punya hutang, kita terikat dengan ini itu. Mari Bapak Ibu, karena memang pada awalnya kita semua punya masalah di dalam kehidupan ini. Dan masalah itu jangan kita anggap remeh atau kita memudahkannya dengan kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan kita menyerahkannya kepada Bapa di surga. Tidak sedikit kita membawanya, katanya biarkanlah Tuhan Yesus yang menyelesaikannya dan kita cukup diam saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah kita tidak melakukannya atau menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Kita menyelesaikannya dengan cara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sering sekali kita justru memaksa Tuhan. Kita mau percaya atau kita mau kelihatan berhasil, kita justru memaksa Tuhan di dalam hal ini. Tidak sedikit kita memaksa Tuhan untuk kita minta pertolongannya Tuhan yang bayarkan setiap hutang-hutang kita. Lalu setelah itu kita berhutang lagi. Setelah itu kita sembarangan lagi, sembrono lagi di dalam menggunakan uang. Kita tidak bisa memanage keuangan kita. Tapi ketika kita sudah terikat dalam hal-hal seperti itu, justru kita memaksa biar Tuhan yang menyelesaikan. Bahkan di dalam kehidupan kita, sering sekali yang menjadi penyebab kita terikat atau terlibat dengan hutang-hutang ini. Karena kita mau menikmati, lifestyle kita tidak mau diubah. Ada juga yang memohon Tuhan tolong sembuhkan segala sakit penyakitku. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan itu semua. Tuhan sangat bisa. Tuhan sangat mampu. Tetapi yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berubah cara hidupnya. Kalau kita punya sakit penyakit, kita minta kesembuhan, Tuhan bisa nggak berikan kesembuhan? Sangat bisa Bapak Ibu Saudara dan sangat mungkin. Tetapi yang menjadi titik beratnya bukan proses kesembuhannya, yang menjadi titik beratnya adalah adakah kita mau berubah setelah kita menerima, mengalami mujizat atau kesembuhan tersebut. Kalau kita sekarang sakit, kita menerima kesembuhan, setelah itu kita harus merubah pola hidup kita. Cara makan kita harus dirubah. Kalau kita bermasalah dengan ekonomi, kita harus mau merubah atau memanage ulang cara hidup kita. Untuk hal itu tidak mudah, pasti jatuh bangun. Apa yang membuat kita mampu supaya kita bisa menyelesaikan semuanya ini? Satu, hanya satu. Pikirkan tentang kerajaan Allah. Apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Cari terus kehendaknya setiap saat. Bukannya hanya ketika kita bangun tidur atau mau bangun tidur kita menghadap. Tetapi setiap detik-detik kehidupan kita, kita melibatkan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, rutinitas sehari-hari. Di dalam bisnis dagang kita sehari-hari. Mungkin di dalam pelayanan kita sehari-hari. Ketika kita bergaul satu dengan yang lainnya. Ketika kita menggunakan medsos. Kita harus melibatkan Tuhan. Yang kita pikirkan, yang kita bawa adalah kerajaan Allah. Karena kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita tunduk dan taat kepada Dia. Buktikan
percayanya kita. Apakah kita percaya benar-benar menunjukkan di dalam perbuatan kita? Mulut kita bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perilaku kita, apakah menunjukkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang yang mulutnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi perilaku sehari-harinya tidak menunjukkan dia meneladani pribadi junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus, maka dia sesungguhnya belum percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara, ayo belajar tanggalkan satu demi satu semua. Dan tidak ada lagi keinginan lain lagi, tidak ada lagi fokus di dalam kehidupan kita yang lainnya. Tetapi saat ini ayo kita fokus kerajaan Allah. Sulit, berat. Ya, saya tahu karena daging kita masih terus merongrong. Karena kita masih hidup di bumi dan kita tidak mudah untuk mematikan itu. Tetapi pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara mau atau tidak? Kalau Bapak, Ibu, Saudara mau, pasti bisa untuk mengalihkan pikiran kita, memikirkan apakah yang kita lakukan ini menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga atau justru mempermalukan Tuhan kita. Yang akan kita perkatakan ini apakah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita? Kalau hanya menyenangkan hati kita, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Begitu pula sebaliknya, kalau yang kita perkatakan hanya menyenangkan hati Tuhan, itu juga belum tentu menyenangkan daging kita. Tetapi kalau kita hanya mau fokus kepada kerajaan Allah, maka kita tidak lagi memikirkan hati dan perasaan kita, tapi kita taruh hati dan perasaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percayakan kepada Dia. Katanya kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita, jangan miliki keinginan-keinginan lain. Biarlah keinginan kita bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus belajar dari hari demi hari, detik demi detik. Mulailah dari hari ini. Ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran ini, mendengar renungan ini, mari kita belajar terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan banyak pilihan, satu saja pilihan kita. Kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan, biarlah semua untuk kerajaan Allah. Apa yang akan kita lihat, biarlah semua untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang akan kita perkatakan, biarlah hanya untuk menyenangkan Dia. Apa yang mau kita dengar, apakah itu ucapan-ucapan dari orang-orang sekitar kita, teman kita, sahabat kita, kolega kita, apakah perkataan yang akan kita dengar itu membangun iman percaya kita kepada Tuhan atau tidak? Kalau tidak, jangan kita gubris atau jangan kita dengarkan. Tetapi kita fokus terus belajar mulai hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, belajar mulai hari ini. Terus kita fokuskan hidup kita kepada kerajaan Allah. Satu-satunya. Karena pada akhirnya nanti ketika kita mengalami kematian, ketika waktu hidup kita habis di muka bumi ini, maka kita pun akan menghadap ke tahta pengadilan Tuhan. Supaya kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah itu. Mari dari muka bumi inilah kita hidup, biasakan bagaimana hidup dengan cara dan tata aturan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Baca kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu. Cari kehendaknya. Bersekutu setiap saat. Supaya kita mengerti apa yang Dia inginkan. Dan Roh Kudus pasti menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk kita mampu melakukan ini semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengajak. Mulailah hari ini. Kita lakukan. Bagaimana memikirkan kerajaan Allah. Di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesibukan kita. Bapak, Ibu, Saudara, nantikan juga renungan selanjutnya yang akan saya sampaikan di hari-hari berikutnya. Di mana kita akan terus belajar mengubah cara hidup kita supaya kita dapat memuliakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan lupa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu Saudara share video ini,
bagikan kepada teman-teman yang lainnya, share di media sosial kalian, supaya Bapak Ibu Saudara dapat juga membantu memberkati orang-orang yang lainnya. Supaya mereka semua yang menonton video ini juga dapat diberkati, dan kita sama-sama berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lupa berikan like dan tinggalkan komentar Anda. Bagi yang belum, subscribe channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.